Kita sudah akan memasuki bulan yang di dalamnya terdapat hari yang kalau kita beribadah di dalamnya khair daripada 1000 bulan. Bulan yang paling mulia, yang katanya Imam Al-Haddad alaihi ridwanullah, anggaplah 11 bulan buat kamu, 1 bulan Ramadan ini buat Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah 11 bulan. Allah. Anggaplah 11 bulan kamu mengerjakan urusan-urusan duniamu, dan pada bulan Ramadan ini anggaplah kamu mengerjakan urusan-urusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sepengalaman saya, kalau Ramadan saya benar, kayaknya 11 bulan berikutnya lebih mudah untuk mengerjakan ibadah, lebih mudah untuk meninggalkan dosa-dosa. Kayaknya kalau Ramadan saya benar gitu, saya perhatikan tuh 11 bulan jadi lebih ringan. Lebih ringan buat mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih ringan untuk meninggalkan kemaksiatan dan lebih mudah untuk mengontrol emosi. Tapi kalau Ramadannya berantakan, itu 11 bulan berikutnya juga kayak jadi berat ngerjain taat, jadi susah buat mengendalikan emosi, jadi lebih ringan untuk mengerjakan dosa-dosa gitu. Sepertinya memang dia menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpin para bulan. Jadi bulan-bulan nih ikut sama dia gitu, ngekor. Kalau kepalanya ke kanan, kan ekornya bakalan ke kanan juga. Gak mungkin ada ular kepalanya ke kanan tapi ekornya ke kiri kan gitu. Demikian pula dengan bulan suci Ramadan. Ini kepala naganya nih, ini kepala ularnya nih. Mau kemana kamu bawa ular tanggamu yang 11 bulan sesudahnya? Nah, itu tergantung dari bagaimana kamu menjalani puasa Ramadanmu itu. Makanya jagain Ramadannya, terjagalah sepanjang tahunnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan, bisa ibadah dengan baik, dikasih sehat badan, sehat pikiran, sehat hati, dikaruniai keluarga yang harmonis, dikaruniai keadaan yang baik-baik, dikaruniai segala sesuatu hal yang memudahkan kita untuk dapat mengerjakan ibadah puasa Ramadan dengan baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mau bilang dengan sempurna kayaknya jauh dari kesempurnaan, tapi ya kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita buat insyaallah. Bulan Ramadan itu namanya aja Ramadan. Nabi Muhammad alaihissalam yang memberinya nama bulan ini. Dulunya asalnya namanya bukan Ramadan gitu, di masa jahiliyah, kemudian oleh baginda Nabi diganti dengan nama Ramadan. Disebut Ramadan karena masa awal terjadi bulan suci Ramadan pas banget lagi musim panas. Musim panas. Ramadan itu dari kata-kata romdo. Romdo itu padang pasir panas kota Mekah. Padang pasir panas, ya, itu namanya romdo. Disebut romdo atau disebut Ramadan karena dia membakar dosa-dosa. Karena artinya Ramadan ya Ramadan itu artinya membakar. Sesuatu yang membakar. Padang pasir lagi panas-panasnya itu cukup buat membakar. Orang Arab kalau lagi musim panas itu mereka kalau memasak apa-apaan, misalnya mau bikin telur rebus, mau bikin jagung panggang misalnya gitu, mereka masukin aja tuh ke romdo, ke padang pasir panas tuh, gurun pasir tuh, akan datang gurun pasir, taruh-taruhin itu, terus ditumpuk-tumpuk gitu.
nggak lama di buku udah matang teman-teman, dari panasnya itu bisa 60 derajat Celcius gitu kalau di padang pasirnya gitu. Kebayang kayak apaan panasnya. Nah itu Ramadan tuh. Nah Ramadan disebut Ramadan fa innahu yarmadud dzunub. Dia disebut Ramadan karena dia bisa membakar dosa-dosa kita. Dosa sepanjang 11 bulan bisa kehapusan sama Ramadan yang 30 atau 29 hari. Ini penghapusan dosa untuk setahun. Penghapusan dosa tuh Allah kasih macam-macam. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan, gitu ya. Yang bulanan ada juga sih. Yang harian itu Allah jadikan ampunan Allah paling banyak turun sesaat menjelang subuh, yaitu akhir malam, sama sesaat menjelang maghrib, yaitu akhir hari. Menjelang subuh sama menjelang maghrib. Dua waktu tersebut adalah waktu yang paling banyak Allah menurunkan ampunan. Allah paling banyak menurunkan ampunan di dua waktu tersebut. Innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Artinya rahmatnya turun, karunia-Nya turun. Wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa uniluhul matalib. Katanya sahibul Maulid Ad-Dibai dalam hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan firman Allah SWT, sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir kemudian memanggil, mana nih hambaku yang memohon ampunan, mana nih hambaku yang meminta hajat, mana nih hambaku yang bertaubat, aku akan mengabulkan hajat-hajat mereka semua. Jadi turunnya ampunan harian itu paling banyak di jam-jam seperti itu, jam jelang subuh sama jam jelang maghrib, ampunan harian. Bahkan juga dalam hadis yang lain Nabi Muhammad menyebutkan tentang as-salah ila salah kafarah lima bainahuma. Dari satu sholat ke sholat yang lainnya juga ngapusin dosa di antara keduanya. Jadi saat subuh nih ngapusin dosa antara isya ke subuh. Kamu mungkin ngerjain dosa-dosa kecil ini itu gitu, datang waktunya duhur kamu ngerjain sholat. Nah sholat duhurmu ini ngapusin dosa dari mulai duhur dari mulai subuh ke duhur. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga menyebutkan tentang sholat sebagai penghapus dosa harian. Katanya Nabi Muhammad SAW, mathalus salawat kamathalin nahri bibabi ahadikum yaghtasil minha khamsa marrat hal yabqa fi daranihi syai'. Perumpamaan sholat 5 waktu itu kayak perumpamaan sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah tersisa bagi dia dosa-dosanya? Sahabat bilang, la ya Rasulullah, enggak wahai Rasul. Apakah tersisa kotorannya kalau orang mandi sehari 5 kali? Saya aja mandi kebanyakan sehari sekali sih. Kalau berasa agak enggak enak barulah 2 kali gitu. Segitunya aja saya berasa bersih. Gimana yang 5 kali? Ya kan? Nah, Nabi Muhammad cerita perumpamaan sholat kalau dikerjakan dengan benar, atau sekurangnya berjamaah lah ya. Nah itu katanya Nabi Muhammad seperti perumpamaan sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian. Dia mandi di sungai tersebut sehari 5 kali. Kira-kira ada dakinya enggak tuh tersisa? Enggak wahai Rasul, kata para sahabat nih. Kata Nabi Muhammad, demikianlah dengan sholat. Ketika seseorang mengerjakannya sehari 5 kali, maka insya Allah tidak tersisa dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil ya, dan dosa-dosa antara kita sama Allah. Kemudian ada penghapusan dosa untuk
mingguan. Kata Nabi Muhammad, al-jum'ah ilal jum'ah kafarah lima bainahuma. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, kalau dikerjakan bagus Jumatnya, nih mulai nanti malam nih, masuk Jumat nih, itu bisa ngapusin dosa seminggu. Jadi kayak ibarat gini loh, ibarat ruangan nih, rumah tuh kan ada kita nyapu, bersihin harian, ada juga yang ngebersihin mingguan. Nah ini ada juga yang ngebersihin tahunan. Nah kalau tahunan ini kan yang berarti yang kayak apa namanya, ngecat gitu kan. Nah kalau yang harian nih kan ngebersihin harian nih kan yang sampah-sampah, debu-debu lah, debu-debu sama pohon. Kalau banyak ininya ya, banyak daunnya, itu kan mesti disapu harian tuh. Nah, ada lagi yang mingguan misalnya kayak nyikat-nyikat kamar mandi, begitu kan ya, ngepel-ngepel yang memang jarang-jarang kesentuh gitu, mingguan. Nah ada juga nih yang sifatnya tahunan. Yang tahunan tuh saya rasa kalau misalnya kayak plafon-plafon ada yang udah jelek kan diganti gitu, pembersihan yang sifatnya adalah tahunan gitu. Ada kerusakan atau ada kotor-kotor yang nggak cukup dengan disapu, nggak cukup dengan dipel. Disitulah fungsinya Ramadan. Ramadan ila Ramadan kafarah lima bainahuma. Dari Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya menghapuskan dosa di antara tengah-tengahnya. Ini nih, dosa-dosa yang bandel-bandel nih, kalau kamu datang ke Ramadan dengan sungguh-sungguh, insya Allah Ramadanmu akan yarmadud dunub, akan menjadi penghapus dosa kita, sehingga kalau Ramadannya benar dijalankan sampai dengan akhir Ramadan, kayak katanya Nabi Muhammad, man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayawm waladathu ummuh. Siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan bagus dan ibadah di waktu malamnya dengan bagus, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada kita semuanya, insyaallah. Amin. Nah, saya sekarang mau membacakan khutbahnya Nabi Muhammad SAW di akhir Sya'ban, sebagaimana ditulis dalam kitab Az-Zawajir. Yang saya bacakan ini dari kitabnya Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddar, namanya Nafahat Ramadaniyah, karunia-karunia yang Allah turunkan pada bulan Ramadan. Nah, beliau menuliskan di kitab ini, khutbatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhir Sya'ban kama fi Zawajir. Khutbahnya Nabi Muhammad alaihi wasallam di akhir Sya'ban sebagaimana yang dituliskan dalam kitab Az-Zawajir. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban faqal. Riwayat hadisnya menceritakan bahwasanya Salman Al-Farisi, ya, riwayat hadisnya menceritakan khutbahnya Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad berkhutbah kepada kami di akhir hari dari bulan Sya'ban. Faqal, Nabi Muhammad mengatakan, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian atau segera akan datang kepada kalian syahrun, bulan, azimun, yang agung, mubarakun, yang penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 malam ya, tapi 1000 bulan. Ini luar biasa banget kelipatannya ini. Kenapa kok nyebutnya 1000 bulan? Karena itu batas umur yang paling banyak bagi umat Nabi Muhammad alaihissalam. Umurnya umat Nabi Muhammad tuh rata-rata 70 tahun, 80 tahun gitu. Udah 80 tahun tuh udah orang kalau dia sakit doainya husnul khotimah aja udah. Ya udah umur 80 tahun tuh, begitu kan? Makanya subhanallah gitu. Orang-orang itu yang saya perhatiin nih, kalau umur-umur
kecil pengen suka ditua-tuain, kayak biar yang tua lebih dipercaya gitu. Jadi umurnya tuh kayak dia coba tua-tuain. Tapi nanti kalau udah tua nih, kayak suka dimuda-mudain. Begitu ya, kayak suka dimuda-mudain gitu. Karena kayaknya memang kalau udah umur 80-an tahun tuh udah deket sama tanah gitu ya. Padahal sih belum tentu juga. Kadang-kadang orang umurnya sampai dengan 90 tahun, jarang tapi ya. Qalil man yujawiz 80. Kata Nabi Muhammad, umur umatku ini ma baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Qalil man yujawiz 80, jarang banget, sedikit yang umurnya sampai di atas 80 tahun. Di sini ada yang 80 tahun? Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun ada, nggak hadir majelis ya. Udah Mi di rumah aja, nggak apa-apa, dengerin ustazah dari live streaming aja, sama aja kok Mi. Begitu kan. Ini kita doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan semakin dipanjangkan umurnya, karena seringkali karena keberadaan mereka, orang tua yang ahli ibadah, bumi ini menjadi tenang. Allah tuh kalau mau nurunin azab kepada satu kaum karena kemaksiatan hamba-hambanya, itu nggak tega kalau ngelihat orang tua lagi ruku, lagi sujud. Makanya tanda akhir zaman memang tambah semakin sedikit orang tua yang bisa ruku, bisa sujud. Kalau di rumahmu ada perempuan tua udah umur 70-an tahun, laki-laki tua udah usia 70-an tahun, masih bisa ruku, masih bisa sujud, itu penghalang bala buat keluarga kalian. Jagain yang benar. Kata Nabi Muhammad, laula syuyukhin rukka walaulal maradi' rudda walaulal marati' rutta lahudimat suamitul ard. Andai tidak karena laki-laki atau perempuan tua yang ruku, andai tidak karena perempuan-perempuan yang menyusui anaknya, andai tidak karena binatang-binatang ternak makan rumput, niscaya Allah sudah akan menghentakkan bumi karena kemaksiatan hamba-hambanya. Jadi itu penghalang bala dari kita tuh 3 hal itu tuh. Makanya tambah akhir zaman tambah jarang orang tua yang ruku sujud karena udah pada sakit ya. Jarang yang tetap bisa ruku, tetap bisa sujud. Makanya kalau ada di antara kamu yang masih pada punya orang tua yang alhamdulillah masih bisa ruku, masih bisa sujud, nah itu benar-benar ngalangin bala. Doa mereka mustajab, terutama buat keluarganya. Jagain yang benar. Juga perempuan-perempuan yang menyusui, nah itu juga akhir zaman nih tambah sedikit nih perempuan yang mau menyusu. Banyak juga yang kayak keribetan gitu kan urusan menyusui, terus akhirnya jadi nggak mau menyusui. Juga ternak-ternak yang makan rumput tambah akhir zaman tambah jarang, karena padang rumputnya ganti jadi lapangan golf. Dan kalau lapangan golf kan nggak boleh dimakanin rumput ya, nggak boleh rumputnya dimakan. Gitu. Alhamdulillah ala kulli hal. Qad adallakum syahrun azim mubarak. Makanya di sini disebutnya khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuh umurnya umat Nabi Muhammad 83 tahun. 1000 bulan tuh sekitar segitu ya, 83 tahun. Nah, umur kita rata-rata nggak nyampe segitu. Jadi maksudnya Nabi Muhammad tuh satu hari kamu ibadah nyukupin kamu dari sepanjang umur kamu gitu. Kalau kamu bisa dapetin malam tersebut. Ja'alallah siyamahu faridah. Kata Nabi Muhammad nih, Allah jadikan puasanya hukumnya wajib. Wa qiyam lailihi tatawwu'a.
Dan Allah jadikan ibadah malamnya sebagai tambahan ibadah, ibadah sunnah, tambahan ibadah. Man tagarraba fihi bi khaslatin min khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa yang mengerjakan satu hal kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan sunnah, dia seperti mengerjakan kewajiban pada bulan yang lain. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Dan siapa yang mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan seperti mengerjakan 70 kali pekerjaan wajib pada selain Ramadan. Jadi yang ngerjain perkara-perkara sunnah kayak misalnya taraweh, dia kerjakan 20 rakaat, itu kayak mengerjakan 20 rakaat sholat fardu pahalanya. Bukan berarti yaudah kalau gitu saya gak usah sholat wajib lagi gitu, nggak gitu. Tapi maksudnya pahalanya tuh kayak begitu. Dan siapa yang mengerjakan yang wajibnya kayak ngerjain sholat duhur, asar, maghrib, isya, kayak 70 kali ngerjain sholat fardu di bulan-bulan yang lain. Bukan artinya dia nggak usah ngerjain yang fardu di bulan yang lain ya. Ini pahalanya tuh berlipat gandanya sampai sebegitu gitu. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Memang sih, karena kan buat puasa kamu perlu sabar. Terutama yang masih latihan puasa, perlu sabar. Kemudian lagi sabar nahan lapar, kan begitu ya. Juga diperlukan sabar waktu buka. Jadinya nggak ngos-ngosan. Buka puasanya diembat semuanya, yang ini belum dikunyah udah masuk lagi makanan yang lain, itu nggak sabar namanya. Yang sabar. Jadi kalau ngelihat orang buka panik bilang sabar, yang sabar, sabar. Nggak akan kemana-mana maghribnya ya. Perlu sabar. Terawih perlu sabar, jadinya nggak nyari-nyari yang paling cepat. Perlu sabar ngerjain terawih. Perlu sabar bangun sahur, makan sahur, kan perlu sabar tuh. Bulan Ramadan perlu sabar. Wa huwa syahrus sabr, bulan Ramadan bulannya kesabaran. Was sabr thawabuhul jannah, sementara sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasah, dan bulan kelapangan rezeki, bulan kelapangan rizki. Bulan kamu melapangkan rezeki bagi orang lain, dan juga bulan Allah memberikan kelapangan rezeki bagi hamba-hambanya. Subhanallah. Puasa sebenarnya kan orang kan nyari rezekinya berarti kan lemes, waktunya juga jadi terbatas. Tapi bulan Ramadan tuh bulan Allah ngasih banyak rezeki kepada hamba-hambanya. Jadi memang terbukti itu ya. Bulan Ramadan roda perekonomian naik tuh, naik dan cepat jalannya gitu kan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bulan Ramadan itu sebagai syahrul muasah, bulan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki hamba-hambanya. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, kata Nabi Muhammad, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menambahkan rizkinya orang yang beriman di bulan tersebut. Jadi kalau kamu sampai bulan Ramadan rezekimu kok seret, yang harus kamu pertanyakan adalah mukminkah kamu di hadapan Allah? Saya kok bulan Ramadan tapi rezeki saya susah banget ya, sampai buat makan susah misalnya gitu, sampai buat ibadah susah, mau ngerjain sunnah, ngebeliin bajunya anak-anak bulan hari lebaran kok susah misalnya gitu. Yang perlu kamu pertanyakan adalah mukminkah saya di hadapan Allah? Sebab yang dijanjikan nambah rezekinya di bulan Ramadan adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah jadikan kita beriman dengan hakikat keimanan insyaallah. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubih.
siapa yang memberi bukaan puasa bagi orang yang berpuasa, tentu saja kana maghfiratan lidunubih, jadi pengampunan atas dosa-dosanya, wa itqa raqabatih minan nar, dan jadi pelepasan belenggu dari lehernya dari api neraka. Pelepasan belenggu di lehernya dari api neraka. Jadi kayak dia udah mestinya masuk neraka nih, tapi karena memberi bukaan puasa, orang yang berpuasa, Allah lepaskan belenggu di lehernya tersebut. Gak main-main ini ya. Wa kana lahu mithlu ajrih min ghairi ayyanqus min ajrihi syai'a. Dan dia juga mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa berkurang pahalanya sedikit pun juga. Ini teman-teman, menurut saya hal yang unik nih dari puasa, dari memberi bukaan puasa di bulan Ramadan. Sehingga sekalian saya muliakan, kamu pernah kepikir nggak dapetin pahala ibadahnya orang lain? Kalau saya sih pernah kepikir, tentu nilainya nggak sama. Menurut kamu sholatnya Habib Umar sama apa nggak sama? Pahalanya sama apa nggak sama? Nggak sama. Bedanya dikit apa banyak? Banyak. Menurut kamu sholat kamu nih, kamu sholat subuh tadi pagi, Hubaba Nur sholat subuh juga. Menurut kamu pahalanya sama apa nggak sama? Bedanya deket apa jauh? Jauh. Kayak baina sama wasumber minyak kayaknya. Bukan baina sama wasumur lagi nih, sumber minyak lebih dalam lagi nih kayaknya. Antara langit ke bumi gitu, jauh banget teman-teman sekalian. Allah ngasih tahu bahwa kalau kamu ngasih bukaan puasa seseorang, yarhamukillah, itu kamu bisa dapetin pahala puasanya dia dalam rekening kamu. Keren banget ya. Ini suatu hal yang unik banget sih. Jadi kalau saya ngasih bukaan puasa kepada Habib Umar misalnya gitu, saya ngasih bukaan puasa kepada Habibana Zain bin Smith misalnya gitu, terus itu dimakan sama beliau jadi bukaan puasa beliau, itu pahala puasanya Habib Zain ada di dalam rekening amal ibadah saya. Ini kita ngebayangin aja udah GR nih kita nih, udah seneng banget kita, Masya Allah. Sedikit sekalian juga, misalnya nih ya, ada orang dia ngebeca tapi tetap puasa. Ada orang dia ngeburuh, ngangkut barang di pasar dan dia puasa. Ada orang yang nukang, kerja jadi tukang, panas-panasan, dia ngebangun rumah untuk mencari suap nasi buat keluarganya, untuk memberi nafkah buat anak-anaknya. Anaknya lagi mondok pesantren, tempatnya Ustadz Budur misal ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini menurutmu nih puasanya mereka sama puasanya kamu yang seharian baringan scroll GoFood, sama apa nggak sama? Nggak sama. Deket apa jauh beda pahalanya? Jauh teman-teman saudaraku sekalian. Tapi uniknya subhanallah, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri la yanqus min dzalika syai'a. Katanya Nabi Muhammad SAW, siapa yang memberi bukaan puasa orang yang berpuasa, kamu dapat pahalanya dia. Pahalanya dia puasanya itu ada juga dalam catatan amal ibadahmu tanpa berkurang sedikit pun juga. Dia dapat pahala puasa 70 misalnya gitu, kamu dapat pahala tuh 70 itu, walaupun puasa kamu sendiri nilainya 10 misal. Yang kamu kasih 100 orang, kebayang berapa banyak pahala puasa yang kamu dapatkan. Makanya begitu Nabi Muhammad bilang kayak begitu, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih min ghairi an yanqus min ajrihi syai'a.
Kata Nabi Muhammad, siapa yang memberi bukaan puasa orang yang berpuasa, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga dari pahalanya. Dianya juga nggak berkurang. Orang yang tadi juga yang memberi bukaan puasa persis sama pahala puasanya dengan orang tersebut. Itu dari Nabi ngomong tuh kayak, wah enak banget ya. Sahabat sampai pada angkat tangan, nanya. Mereka bilang, qalu, para sahabat bertanya nih, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattiru shaim. Wahai Rasul, enggak semua dari kami kaya bisa ngasih bukaan puasa sama orang lain. Enggak semua dari kami kaya, wahai Rasul, sehingga bisa memberi bukaan puasa bagi orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjawab, yu'tillah hadzal thawab man fattara sha'iman ala tamrah aw syarbat ma' aw madaqqat laban. Kata Nabi Muhammad, Allah ngasih pahala kayak begitu tuh, pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi itu, buat orang yang ngasih bukaan puasa walaupun beberapa biji kurma, asal jangan bijinya aja. Kata Nabi, beberapa biji kurma, ya bijinya doang, beberapa buah kurma gitu. Walaupun hanya dengan beberapa buah kurma kamu berikan kepada orang lain, dia jadikan makanan pembuka puasa dia, maka dia dapat pahala yang sama dari orang tersebut. Nggak punya Rasul kurma, cukupnya cuman buat kami dan seluruh keluarga kami, au syarbat ma, atau bahkan kamu ngasih seteguk air, au madaqqat laban, walaupun hanya sececap susu. Seteguk air ataupun hanya sececap susu. Susu nggak sampai beberapa tegukan, cuman set gitu doang. Buat bukaan puasanya orang, kamu dapat pahalanya. Dengan syarat makanan pertama yang dia makan di saat buka puasa. Kami di Daruz Zahra dulu sampai-sampai dari kepengennya dapat pahala ini, sampai-sampai kami pindah-pindahkan kurma-kurma kami. Jadi kan ini semuanya dapat jatah kurma nih kalau buka puasa, banyak kurmanya gitu ya. Saya ambil, nah, jadi jatah saya, ini punya saya. Saya bilang sama teman saya, nah kamu jangan makan yang punya kamu, ini punya saya. Makan. Yang ngomong ustazah kan harus kita atin, makan. Makan yang punya saya ya. Ganti-gantian, pindah-pindahan kurmanya, saling beri-memberi kepada yang lain biar dapat pahalanya memberi bukaan puasa kepada orang lain, sehingga pahala puasa dia bisa ada juga dalam catatan amal ibadah kita. Pahala puasanya santri buka puasa nggak sama sama kita. Adik-adik santri tuh puasa Quran iya, taraweh iya, tahajud witir iya, sholat tasbih tiap malam, dikiran Ramadan, doa, hidupnya penuh dengan ibadah. Gak ada televisi, gak ada sarana, gak pegang HP, gak ada sarana buat berbuat kemaksiatan, gak ada sarana buat buang-buang waktu. Mereka pahala puasanya sama apa enggak sama kita? Enggak sama, beda teman-teman. Kita ngasih bukaan puasa sama mereka, dimakan sama mereka sebagai bukaan puasa mereka, kita dapat pahala puasa mereka tanpa berkurang sedikit pun juga. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Tuh ibu-ibu yang bikin kolak, banyakin. Tetangga-tetangga, iya kan? Nggak tertarik nih sama pahala puasa ini nih, enak banget nih. Teman-teman di kantor misalnya gitu kan, belum pulang gitu. Nah kalau beli bukaan puasa jangan buat diri sendiri aja, beliin temennya, ntar besok gantian siapa gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu pahala puasa kita nggak satu, tapi pahala puasa dari yang lain-lain kita juga mendapatkannya. Amin. Nabi melanjutkan kembali tentang fadilahnya Ramadan. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah
wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ini adalah bulan awalnya berisi rahmat, tengahnya berisi ampunan, akhirnya 10 hari yang terakhirnya berisi itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi, siapa yang meringankan beban dari pekerjanya, yang kerja sama dia, diringanin kerjaannya, entah itu pembantu rumah tangga, entah itu tukang kebun misalnya, entah itu supir misalnya, entah itu punya usaha apa misalnya gitu ya, usaha bikin kue, pegawainya apa, semuanya nih diringankan kerjaannya gitu. Ghafarallahu lah, Allah akan mengampuni dosanya, wa ataqahu minan nar, dan Allah akan membebaskannya dari api neraka. Nabi Muhammad melanjutkan lagi, wastakfiru fihi min arba' khisal, banyakin di bulan Ramadan 4 zikir, 4 jenis zikir. Khaslatain turduna bihima rabbakum, 2 jenis zikir membuat Allah ridha kepada kalian. Wa khaslatain la ghina lakum anhuma, 2 perkara lagi merupakan hal yang sangat kalian perlukan, sangat kalian inginkan, sangat kalian idam-idamkan. Wa amal khaslatan allatan turduna bihima rabbakum, adapun 2 hal yang membuat Allah ridha kepada kalian, fasyahadatu an la ilaha illallah, kalian menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa tastaghfirunah, dan kalian beristighfar memohon ampun kepadanya. Wa ammal khaslatan allatan la ghina lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kalian sangat memerlukannya, sangat mengidam-idamkannya, fatas'alunal jannah, yaitu kalian mohon surga. Surga kan kita mengidam-idamkannya. Wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan kalian mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas api neraka. Man saqa shaiman, siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, bukan ngebatalin pahala puasanya, bukan ngebatalin puasanya orang ya. Orang lagi puasa kita kasih minum, kan gitu maksudnya di saat buka puasa. Man saqa shaiman, siapa yang memberi minum orang buka puasa saat buka puasanya, saqahullahu min haudi syarbatan la yadma' ba'daha abada, Allah akan kasih kepadanya air dari telagaku dengan air yang membuat dia tidak akan pernah kehausan lama-lamanya. Siapa yang memberi minum orang saat buka puasa, maka dia akan diberi minum dari telaganya Nabi Muhammad dengan minuman yang membuat dia tak akan pernah kehausan selama-lamanya. Itu khutbahnya Nabi Muhammad alaihi wassalam selama sebelum datangnya bulan suci Ramadan atau di akhir Sya'ban. Saya ketika pikir-pikirin gitu hadis Nabi Muhammad ini, khutbah Nabi Muhammad ini, saya ngerasa cocok nih saya sama Ramadan. Cocok saya sama Ramadan. Saya rasa kamu juga. Karena gini, Ramadan tuh kalau saya liatin jadi kayak bulan obral. Allah tuh ngobrol rahmatnya, ampunannya, bahkan surganya diobral sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu yang lain Nabi Muhammad mengatakan, ala inna sil'atallahil jannah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Jadi Nabi Muhammad ngasih tahu bahwa surga tuh nggak murah, surga tuh mahal. Tapi di bulan Ramadan, man saqa shaiman kana lahu itqun minan nar. Siapa yang ngasih bukaan puasa, itu adalah pembebasannya dari api neraka. Kayak
Kayak murah banget gak sih surganya di bulan Ramadan? Makanya kalau datang awal Ramadan aja, Nabi Muhammad cerita dalam hadis yang lain, idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan buka pintu-pintu surga. Allah akan tutup pintu-pintu neraka, dan Allah akan belenggu semua setan. Setan diikat semuanya, setan dibelenggu pada bulan Ramadan, dan kemudian surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup. Zahiran wa batinan. Itu ya. Secara zahir sama secara batin. Apa secara zahirnya? Emang nyatanya pintu-pintu surga dibuka. Di bulan Ramadan memang pintu surga dibuka, teman-teman. Secara batinnya artinya bahwa orang tuh kalau bulan Ramadan masuk surganya gampang. Masuk surga di bulan Ramadan tuh gampang. Neraka ditutup, artinya emang beneran pintunya neraka ditutup di bulan Ramadan. Sama artinya juga masuk neraka bulan Ramadan susah. Nah kalau ada orang udah segitunya ditutup pintunya, tetap maksa masuk juga. Ada orang yang pintu surga udah dibuka lebar-lebar kayak begitu, dia tetap nggak tertarik buat masuk juga. Akhirnya masuknya ke neraka juga. Nah ini kan hamba yang udah keterlaluan. Jadi ini di bulan Ramadan Allah tuh ngobrol, surga jadi murah, rahmatnya Allah jadi murah, ampunannya Allah jadi murah. Itu sebabnya siapa yang bulan Ramadan tidak menjadikannya semakin dekat dengan Allah, nggak bikin dia dapat ampunan, abadahullah, Allah akan semakin menjauhkan dia di bulan-bulan yang lain. Qul amin, kata malaikat Jibril, bilang amin wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun bilang amin. Artinya orang kalau masuk bulan Ramadan, habis keluar dari bulan Ramadan, namanya tetap ada di pintu neraka juga. Misalnya orang yang seperti ini terhalang dari rahmatnya Allah di bulan-bulan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kayak semacam yang irhamukillah, kayak semacam yang orang datang musim kemarau nggak dapat air juga. Orang yang kayak begini, apakah menurutmu bisa dapat air di musim kering? Nah, musim kemarau aja loh, musim hujan banyak air, dia nggak dapat sama sekali, airnya kekeringan. Lah gimana di musim-musim pengering? Gimana dia bisa dapat air di musim-musim kemarau? Tambah lebih susah lagi. Makanya teman-teman sekalian, yuk kita siap-siap nih. Kita siap-siap. Bulan Ramadan ini saya ngerasa cocok buat saya. Kenapa begitu? Karena bulan obral. Di bulan yang lain rahmatnya Allah tuh nggak gampang. Di bulan yang lain ampunan Allah tuh nggak gampang. Di bulan yang lain surga tuh nggak gampang. Surga tuh mahal. Tapi di bulan Ramadan diobral. Nah orang-orang kayak kita nih yang rada males ibadah, ya kan? Perlu sama Ramadan. Kalau buat kekasih-kekasih Allah teman-teman, mereka nggak perlu Ramadan. Hari-hari biasa juga udah setara Ramadan, ya rahmukillah. Udah setara Ramadan. Mereka tuh nggak usah nunggu Ramadan buat dapat rahmatnya Allah. Mereka nggak usah nunggu Ramadan buat dapat ampunan Allah. Mereka nggak usah nunggu Ramadan buat dapat surga. Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya sama muridnya, "Mata Lailatul Qadar ya Imam?" Kapan Lailatul Qadar tahun ini wahai Imam? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani balik nanya, "Lakum aulana?" Buat kalian atau buat saya? Buat kita atau buat kamu, katanya beliau. Emang beda, Tuhan? Beda lah. Ammalakum, kalau buat kalian nih buat kita nih rakyat jelata, mesti nungguin salah satu dari satu malam di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan.
Dikasih tahu sama beliau, tahun ini tanggal sekian. Diberitahu oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, amma lana, adapun orang-orang seperti kami, kata beliau. Seperti kami itu siapa? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amma lana fa kullu layalina ya layalil qadr. Adapun buat orang-orang semacam kami, semua malam-malam kami adalah malam-malam Lailatul Qadar. Buat Syekh Abdul Qadir Jailani, semua malamnya Lailatul Qadar. Semua malamnya bisa menyampaikan mereka kepada Allah. Semua malamnya rahmat turun, karunia turun, derajat tambah naik setiap malam-malamnya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani cerita, kuntu fi bidayatil amr atabarrak hatta minal kilab fi syawari'. Saya di awal perjalanan saya, waktu masih jadi rakyat jelata ya, kayak kita-kita ini nih, saya nyari berkah bahkan dari anjing. Saya akan berbuat baik kepada semua makhluknya Allah, bahkan anjing sekalipun. Saya bilang, ya Allah, nih anjing hambanya Allah nih, saya sayangin hambanya Allah, mudah-mudahan Allah jadi sayang sama saya. Saya nggak akan nyakitin anjing karena dia adalah makhluknya Allah. Saya takut kalau nyakitin anjing Allahnya murka sama saya. Dia adalah hambanya Allah. Kayak gitu caranya nyari berkah bahkan dari anjing. Anjing aja dihormatin sama dia sebagai makhluknya Allah, apalagi manusia, apalagi ulama, apalagi orang yang hafal Quran, apalagi santri, apalagi kiai, semua orang dihormatin sama beliau. Makhluknya Allah semua dihormatin. Ama semut nggak berani, ama anjing aja nggak berani kok. Nggak berani bahkan ngatain anjing kepada anjing, apalagi sama orang. Syekh Abdul Qadir Jailani, wa kuntu fin nihayah, katanya beliau, sekarang nih saya, sekarang kebalikannya, justru semuanya ngambil berkah, hatal Ka'bah tafat alayya. Sekarang nih saya di sini nih di makam beliau ketika beliau sudah menjadi wali, Ka'bah, bahkan Ka'bah dia yang tawaf kepada saya. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dulu nyari berkah bahkan dari anjing. Sekarangnya ketika beliau sudah mencapai makam kewalian, bahkan Ka'bah dia yang tawaf kepada saya. Makhluk Allah paling mulia Ka'bah, bahkan dia yang tawaf, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kalau para wali-walinya Allah, teman-teman, nggak perlu nunggu Ramadan buat dapat rahmat, buat dapat karunia, buat dapat inayahnya Allah, buat dapat cintanya Allah, buat dapat kasih sayangnya Allah. Nggak tunggu Ramadan. Ada juga hamba-hambanya Allah, makhluk-makhluknya Allah yang nggak Ramadan, nggak bulan selain Ramadan, nggak ada bedanya. Ada yang kayak gitu, maksiat aja terus-terusan, puasa enggak, tarawih enggak tertarik, gitu kan. Yang kayak begituan kan juga enggak cocok sama Ramadan. Yang cocok tuh yang kayak kita, betul enggak? Mata kita ngerjain taat iya juga, tapi maksiat iya juga. Kita ngerjain pahala-pahala nih, sholat kita nggak tinggal, alhamdulillah, gitu kan. Kita baca Quran iya juga, zikir iya juga gitu, tapi ngomongin orang iya juga, bohong iya juga, gitu kan. Ini yang kayak kita nih yang perlu sama Ramadan, yang kalau malam disuruh bangun tahajud beratnya. Iya, yang kalau mau baca Quran yang rencananya 1 juz, begitu baca Al-Quran kayak setengah aja dah. Baru baca beberapa ayat kayaknya 2 lembar aja dah. Begitu nyampe ke ujung bacaan Shadaqallahul Adzim. Iya, kitakah itu orangnya? Saudaraku sekalian, yang kayak kita nih, Ramadan tuh Allah kasih buat kita. Allah kasih buat kita yang kalau bulan lain berat kita mau masuk surga, yang kalau bulan lain memungkinkan kita untuk masuk ke dalam neraka. Kalau bulan lain nyari rahmatnya Allah, nyari ampunannya Allah bukan gampang, teman-teman. Apalagi nyari Allah pandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang gitu.
kayaknya rada kurang pantes yang modelan kayak kita ini buat dipandang dengan pandangan cinta sama Allah. Tapi di bulan Ramadan Allah jadikan murah, Allah jadikan mudah. Makanya saya ngerasa cocok nih saya sama Ramadan. Saya cocok sama bulan Ramadan. Ramadan bulan saya. Mungkin itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad menyatakan wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku, bulan mayoritasnya umatku, yang ngerjain dosanya banyak, yang males-males ibadah. Ramadan buat kalianlah bulan Ramadan. Makanya sama Allah tuh gak tanggung-tanggung. Di bulan Ramadan tuh musuh bebuyutan kita nih diikat, dibelenggu setan-setan tuh. Dah biar kamu gampang ibadahnya, setannya pada aku ikat semuanya. Berasa apa enggak? Enggak, Ustazah, enggak berasa. Maksiat iya juga. Emang bener ya Ustazah kalau bulan Ramadan tuh setan pada diikat? Iya. Kok saya enggak Ustazah, masih ada juga setannya. Kapan kamu lihatnya? Pas ngaca. Ternyata kita sudah jadi tanpa bantuan setan pun kita udah ahli ngerjain dosa. Ya Allah, ya Allah. Yuk kita benerin Ramadan kita. Yuk kita bagusin Ramadan kita nih teman-teman, biar jadi penghapusan dosa 11 bulan. Kalau bisa bahkan dari bulan-bulan sebelumnya, kalau bisa bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, kalau bisa bahkan dari balik sampai sekarang dosa kita biar hapus semuanya. Dari bagusnya Ramadan kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan jadi penjagaan buat 11 bulan yang sesudahnya. Mudah-mudahan nih habis kita ngerjain Ramadannya dengan baik, dengan bagus. Udah tuh, mudah-mudahan Allah lihat kita dengan pandangan kasih sayangnya, dirahmati, dicintai, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan kita nggak keluar dari bulan Ramadan kecuali sesudah dikasih stempel kepada kita sekalian, tiket tulisannya bebas api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita bagus-bagusin malam pertama Ramadan itu teman-teman. Ada malam pandangan cinta. Habib Umar, guru-guru kita, menyebutnya sebagai Lailat Nadrah. Saya udah deg-degan dari sejak sekarang. Lailat Nadrah, malam dipandang, malam dipandang. Berdasarkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, idza jaa awwalu lailatin min Ramadan nadharallah ila ibadihi bi'ainir rahmah. Apabila datang malam pertama Ramadan, ini kan kalau malam Lailatul Qadar mesti pakai nyari-nyari nih kan, kita masih ngeraba-raba. Kalau nggak malam ini mungkin 2 malam lagi gitu. Kalau nggak 21, kalau nggak 23, nggak 23, 25, 25, 27, 27, 29 kan gitu ya. Kita masih nggak tahu nih Lailatul Qadar kapan. Tapi kalau malam pertama Ramadan, nah itu kan udah pasti. Malam dimana terlihat hilal di negeri kita pada malam tersebut, hilal Ramadan, sabitnya Ramadan dah kelihatan, udah ada pengumuman ini adalah malam pertama Ramadan. Bismillah. Pada malam itu nadharallahu ila ibadihi bi'ainir rahmah. Allah akan pandang hamba-hambanya dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang. Teman-teman saudaraku sekalian, istri aja dilihat sama suaminya dengan pandangan cinta gitu, itu beda teman-teman, beda. Perlakuan suaminya sama dia beda. Murid aja, murid dipandang sama gurunya dengan pandangan cinta, dengan pandangan sayang, beda hasilnya, beda rasanya, beda rasanya. Anak, menurut saya anak tuh yang paling beruntung.
bukan anak yang dikasih banyak kan. Kalau itu kan urusan rezeki ya kan, urusan lain lagi gitu. Saya sih kalau ngelihat anak beruntung tuh bukan anak yang punya macem-macem barang gitu ya, tapi anak yang selalu dilihat orang tuanya dengan pandangan cinta. Udah, ibunya liatin dia dengan sayang, bapaknya ngeliatin dia dengan sayang. Itu seberuntung-beruntung anak, seberuntung-beruntung anak. Kita nih umat nih, umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Siapa yang paling beruntung di antara kita? Bukan yang paling banyak ilmunya, belum tentu. Bukan yang paling banyak hafal hadisnya, belum tentu. Bukan yang paling hafal Al-Quran, belum tentu. Belum tentu. Bahkan bukan yang paling banyak sholawatannya, belum tentu. Bukan yang paling enak suaranya baca sholawat gitu, belum tentu. Siapa umat yang paling beruntung? Yang dipandang Nabi Muhammad dengan pandangan penuh sayang. Dan kalau kamu tanya pada saya, siapa hamba paling beruntung? Bukan yang ibadahnya paling banyak, bukan yang ilmunya paling banyak, belum tentu, belum tentu, belum tentu. Siapa dia yang paling beruntung? Yang dilihat sama Allah dengan pandangan penuh cinta, yang dipandang sama Allah dengan pandangan penuh sayang. Allah pandangin dia dengan pandangan penuh sayang. Itu seberuntung-beruntung makhluknya Allah SWT, seberuntung-beruntung hambanya Allah SWT. Allah lihat dia dengan pandangan penuh cinta, teman-teman. Dan kebayang siapa yang dilihat Allah dengan pandangan penuh cinta itu? Pastilah para nabi-nabinya Allah, pastilah para wali-walinya Allah. Tapi Allah kasih satu malam di mana yang bahkan rakyat jelata kayak kita ini mungkin untuk dilihat sama Allah dengan pandangan penuh cinta. Tidakkah itu sesuatu yang menarik? Sangat menarik bagi saya. Sebab saya merasa belum tentu pantas buat dilihat Allah dengan pandangan penuh cinta. Tapi ada malamnya nih, satu malam aja Allah bilang seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, malam itu aku akan pandang hamba-hambaku dengan pandangan penuh cinta. Tentu gak semua orang, tentu gak semua hamba. Kalau yang malam hari itu dilihat lagi tidur lagi, ngorok lagi, nggak ada bedanya antara malam itu dengan malam yang lain. Kamu aja mau dilihat sama calon mertua misalnya, udah pasti kamu akan rapikan penampilan kamu, rapikan sikap kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau lihat kita malam pertama Ramadan, Lailat Natrah. Saatnya bagimu. Saya tahu siapa kamu yang masih disuruh tahajud berat, yang masih disuruh ninggalin dosa berat, yang masih suruh puasa lapar. Yang kayak kita ini loh, yang penuh dengan aib, penuh dengan celak, yang kalau dimarahin orang masih kepengen bales marah, yang kalau dikatain orang pengen bales ngata-ngatain lagi sama orang itu. Kita ini loh, dengan segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala aib-aib kita, dengan segala celak kita, dengan segala dosa-dosa kita, hanya perlu satu malam Allah berkenan memandang kita. Allah liatin kalau malam hari itu kamu lagi ibadah, kamu lagi mohon ampun sama Allah, kamu lagi doa antara satu taat ke taat yang lain, satu taat ke taat yang lain, terus panjang malam.
sepanjang malam. Malam pertama Ramadan, tarawihmu iya, sedekahmu iya, witirmu iya, Qur'anmu iya, zikirmu iya, doamu iya, air matamu iya. Kamu bilang, ya Allah, jika malam ini Engkau memandang hamba-hambamu, ada para kekasih-kekasihmu yang Kau pandang dengan pandangan cinta, ada hamba-hambamu yang Kau pandang dengan pandangan kasih sayang. Ya Allah, sertakan diri ini bersama dengan mereka. Masukkan saya juga ya Allah. Bukankah sebagaimana mereka saat ini sedang berdoa, saya pun juga sedang berdoa? Bukankah sebagaimana mereka sedang mengerjakan tarawih, ibadah, witir, saya pun juga iya? Bukankah sebagaimana mereka sujud malam hari ini, saya pun juga banyak sujud malam hari ini, meskipun beda kualitas ya Allah. Walaupun beda secara kualitasnya, tapi kan pekerjaan kami sama ya Allah. Sebagaimana Engkau memandang mereka dengan pandangan rahmat-Mu, pandangan kasih sayang-Mu, pandang saya juga ya Allah dengan pandangan kasih sayang. Lihatin saya ya Allah, lihatin saya ya Allah, lihatin saya yang jatuh bangun menjadi hamba-Mu, yang jatuh bangun menahan emosi, jatuh bangun berusaha membersihkan hati, jatuh bangun mengerjakan taat, jatuh bangun menjadi hamba-Mu yang salehah. Lihatin saya ya Allah, lihatin saya, minta dilihatin sama Allah. Makanya yang paling banyak saya dengar tuh kalau di bulan Ramadan dari zikiran doa tuh ya, selain daripada yang diajarkan baginda Nabi yang tadi sudah saya sampaikan, syahadat alla ilaha illallah, istighfar, minta surga, ama mohon perlindungan dari api neraka, kan itu kan zikiran yang paling banyak kita dengar selama bulan Ramadan. Tapi ada zikiran lain juga yang sering saya dengar kalau bulan Ramadan di Tarim. Di sini kurang banyak, tapi ya kita mau banyak-banyak juga doa dengan doa yang seperti itu. Mereka suka baca kayak gini nih, sebelum taraweh, habis taraweh, kalau lagi kumpul-kumpul tuh suka baca gini. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ala yallah binadrah, ya Allah tolong liatin saya ya Allah. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah, tolong liatin saya ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu, dengan pandangan cinta-Mu. Tudawi kullama bi, ya Allah sembuhkan apa yang saya punya. Min amradin saqimah, dari penyakit-penyakit hati, dari rusaknya diri, dan juga dari penyakit-penyakit badan ini ya Allah. Sembuhkan semuanya ya Allah, sehatin semuanya, sehatin hati saya ya Allah. Hati itu kalau sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Hati kalau sehat tahu siapa yang harus dia cinta. Ini yang bikin rusak hidup kita nih, hati yang gak sehat ya teman-teman. Cinta sama dunia berlebihan, cinta sama orang berlebihan, cinta sama barang-barang berlebihan gitu kan.
bikin rusak hidup kita nih. Hati yang sakit gitu. Mari kita minta sama Allah, ya Allah, sehatin hati saya ya Allah, sehatin hati keluarga saya ya Allah, sehatin hati suami, sehatin hati anak, sehatin hati orang tua. Ala ya Allah binadra minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Itu banyakin doa kayak begitu di malam pertama Ramadan terutamanya. Mudah-mudahan Allah berkenan, mudah-mudahan Allah berkenan memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cocok nggak sama Ramadan? Cocok. Emang bulan kita itu tuh, bulan kita. Malam pertamanya aja dibuka dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Ya Allah, tertarik banget saya sama bulan Ramadan nih. Pas banget buat saya. Sama Nabi Muhammad ditambahin lagi. Katanya Nabi Muhammad gini, wa man nadharallahu ilaihi bi'ainir rahmah lam yu'adzibhu abada. Siapa yang di malam Ramadan pertama tersebut sudah dilihat sama Allah dengan pandangan cinta, Allah tak akan pernah tega menyiksa dia selama-lamanya. Kita cuma perlu satu malam, teman-teman. Cuma perlu satu malam doang. Begitu kita dapat pandangannya, begitu Allah lihat kita dengan pandangan penuh rahmat, pandangan penuh cinta, beres urusannya. Beres urusan. Orang kalau udah pernah dilihat sama Allah dengan pandangan penuh sayang, Allah akan cukupkan dia. Allah gak akan tega menyiksa dia selama-lamanya. Di kuburan gak disiksa, di mahsyar gak disiksa, lewat jembatan Sirat selamat gak disiksa di neraka, di hidup gak disiksa. Ada berapa banyak manusia di atas muka bumi ini hidupnya tersiksa, tersiksa sama rasa hatinya sendiri, tersiksa dengan mencintai manusia sampai berlebihan, sampai ada yang memutuskan gantung diri ketika cintanya ditolak. Menurutmu kurang tersiksa apa hidupnya? Yang sampai mau-maunya ngerjain yang haram hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, hanya untuk mendapatkan rezeki. Kurang tersiksa apa hidupnya? Kurang tersiksa apa hidupnya orang-orang itu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, makanya kita perlu nih dilihat Allah dengan pandangan cinta, biar kita nggak tersiksa di hidup, kita nggak tersiksa di kubur, nggak tersiksa. Saudariku sekalian, orang yang kecanduan narkoba kurang tersiksa apa hidupnya? Menurutmu kurang tersiksa apa hidupnya? Tersiksa yang luar biasa. Makanya nih kita minta sama Allah, ya Allah, jangan siksa hidup kami, tidak di dunia, tidak pula di akhirat nanti, ya Allah. Ada banyak orang yang tersiksa di saat sakaratul maut. Kita pengen selamat, kita pengen selamat tentu saja. Kita cuma perlu satu malam, teman-teman, malam pandangan rahmatnya Allah, malam pertama Ramadan. Kalau kamu sampai kelewat juga nih, udah nggak ngerti lagi deh, kapan lagi kita bisa dapetinnya. Siapa yang dilihat Allah di malam pertama Ramadan dengan pandangan cinta, Allah tak akan pernah tega untuk menyakiti dia. Allah tak akan pernah tega menyengsarakan hidupnya. Allah tak akan menyiksa dia selama-lamanya. Selama-lamanya.
walaupun kami pendosa ya Allah. Iya, Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosa. Walaupun saya punya banyak aib dan celah ya Allah. Iya, walaupun hati saya masih belum benar ya Allah. Iya, pandangan rahmat Allah kepadamu jika kamu dapati pada malam tersebut, jika kamu berhasil meraihnya pada malam tersebut, akan membuat hatimu tambah hari tambah benar, hatimu tambah hari tambah benar. Kamu cuma perlu malam pertama Ramadan, saudaraku sekalian. Jangan lewatkan kesempatan itu. Makanya hari terakhir Sya'ban jangan capek-capek. Nanti kamu malam pertama Ramadan ngantuk, kan sayang-sayang. Jangan capek-capek. Udah tuh urusan-urusan beli baju lebaran, ini bisa kapan-kapan. Udah dari sekarang aja, dari sekarang. Ini kan pada baru habis gajian nih. Beliin dah tuh baju lebaran biar kamu nggak sibuk. Lebarannya masih lama Ustazah. Ya itu kan banyak banget orang-orang tuh yang melewatkan malam-malam mulia, hari-hari mulia hanya karena memikirkan lebaran. Lebaran itu waktunya terima gaji. Jangan sampai bulan Ramadanmu habis karena memikirkan lebaran, akhirnya kamu malah nggak dapet gaji. Nah, itu kan repot masalahnya. Yuk kita benerin Ramadan kita, insya 10 malam pertamanya isinya rahmat. Jangan sia-siakan, kita nih perlu banget sama rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah kita perlu banget tuh 10 hari yang pertama tuh. Itu rahmatnya Allah lagi dibagi murah. Rahmatnya Allah pada 10 hari pertama Ramadan. Kasih sayang Allah SWT. Orang kalau disayang sama Allah enak semua teman-teman. Hidup enak, mati enak, dikubur enak, di mahsyar enak. Kalau dapat rahmatnya Allah SWT, Allah tahu bagaimana memperlakukan hamba-hamba yang Dia rahmati. Apalagi kalau kamu dapat rahmatnya gede gitu. Kalau gede tuh bisa bagi-bagi, lebih enak lagi. Kamu bisa bagi kepada orang tuamu, kamu bisa bagi kepada anak-anakmu, kamu bisa bagi kepada suamimu, kamu bisa bagi kepada saudara-saudarimu, kamu bisa bagi kepada orang-orang yang kamu cintai. Kan enak tuh. Kasih sayang Allah SWT. 10 hari yang tengahnya berisi ampunan. Nggak perlu sama ampunan. Perlu banget. Perlu banget. Hal yang paling kita perlukan mengingat dosa-dosa kita yang nggak tanggung-tanggung. Kayak nggak punya dosa aja, berasa nggak perlu ampunan. Perlu banget kita. Kita yang paling perlu sama ampunan Allah, teman-teman. Itu 10 hari yang tengah dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Itu ampunan Allah SWT diturunkan kayak banjir dari langit kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kita nggak dapat lagi. Lagi murah diobral sama Allah SWT. Tiap puasamu, tiap buka sahurmu, tiap sholat tarawihmu, tiap lantunan ayat Qur'anmu, semuanya punya nilai di sisi Allah SWT berupa ampunan yang turun kepada kita sekalian. Kapan lagi waktunya kamu bisa makan dan pahalamu sebesar itu kalau bukan bulan Ramadan? Kapan lagi makan tapi makanmu itu bisa memberi keberkahan segitunya kalau bukan bulan Ramadan? Tasahharu, kata Nabi Muhammad, fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kamu. Sahur kamu tuh maksudnya apa? Makan. Kita disuruh makan sahur. Terus dijanjikan Nabi Muhammad, fa inna fis sahuri barokah, karena makan sahur kamu itu ada berkahnya. Saudara sekalian, kita nih kalau misalnya gitu ya, ada Nabi Muhammad atau orang mulia deh, Nabi Muhammad udah
secara jasad tidak ada lagi bersama dengan kita. Tapi kalau misalnya gitu, ada ulama, wali min auliyaillah, kita tahu betul kekeramatannya, kita tahu betul kemuliaannya. Makan sesuatu kemudian sisanya, ini loh sisanya Habib Umar misal gitu kan, ini sisa makanannya Habib Zain, rebutan apa nggak rebutan? Rebutan kita. Kenapa? Berkah. Nabi Muhammad ngasih tahu, sahur, makan. Kenapa gitu Rasul? Tuh makanan kamu tuh berkah, makanan sahur. Kapan lagi kita disuruh nyari berkah dengan makan? Enak banget kan? Enak banget. Bulan Ramadan nih cocok saya. Suruh makan. Cocok saya. Enak kan? Suruh makan sahur gitu kan? Ya Allah. Karena ya para ulama bilang tuh sampai sahur itu salah satu dari makanan yang gak dihisap. Ada 2 makanan yang gak dihisap. 1 sahur, kedua makan sama tamu. Gak dihisap. Gak dihisap tuh bukan berarti udah kalau gitu makan haram aja. Enggak, gak dihisap, bukan gak diadab ya. Kalau makan haram itu kan diadab. Tapi kalau makan halal kan ada hisabnya. Tanya ini dari mana, buat apa, larinya dari mana, itu nggak ada hisabnya tuh kalau makan sahur. Enak bener. Nah, bismillah, insyaallah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, kemudian yang terakhirnya kata Nabi Muhammad, fihi itqun minan nar. Di akhir Ramadan Allah banyak bagi-bagi tiket, isinya bebas neraka. Bebas neraka. Gak ada lagi ceritanya kamu akan masuk ke dalam neraka. Walaupun sebentar, enggak. Bebas pokoknya udah. Gak lagi ngerasain siksa api neraka. Padahal kan dosa kita banyak. Pantes-pantesnya kita transit lah seenggaknya di neraka. Kalau ngelihat dosa-dosa kita. Tapi kalau kita bikin baik, bikin benar selama bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhirnya, nah itu bisa tuh dapat cap tulisannya bebas dari neraka. Mudah-mudahan berhasil kita dapatkan. Jangan jadi 4 orang yang terhalang dari semua yang dijanjikan. 1, pecandu minuman keras atau pecandu narkoba yang belum bertaubat, masih memungkinkan dirinya untuk kembali lagi mengerjakannya, itu nggak akan bisa dapat rahmatnya Allah, ampunan Allah, karunia Allah di bulan Ramadan. Kita doain, saya doain keluarga kita, anak-anak kita. Saya doain keluargamu, anak-anakmu, ponakan-ponakanmu, orang-orang yang kamu sayangi, cucu-cucumu. Semoga semuanya diselamatkan Allah SWT dari bahayanya barang-barang haram ini, insyaallah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, yang gak bisa dapat rahmatnya Allah, semua yang dijanjikan di bulan Ramadan gak bisa loh. Wa insamogam, walaupun puasanya kayak apa, walaupun terawih, walaupun sedekah, walaupun khatam Quran berkali-kali, 4 kelompok orang ini ngerjain ibadah nyangkut nggak keluar dari kepalanya 1 atas jengkal pun. 4 kelompok orang ini. Siapa? Pertama tadi mudmin, yang kedua katanya Nabi Muhammad, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Anak durhaka sama orang tua. Mudah-mudahan kita dapetin berkahnya orang tua kita, insyaallah. Jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak mendapatkan keridhaan orang tuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat ridha orang tuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ada nggak orang tua yang walaupun dia nggak ridho, tapi Allah tetap ridho aja gitu sama anaknya walaupun gak dapat ridho orang tuanya? Ada. Kalau orang tuanya selalu
mengajak anaknya atau memerintahkan anaknya buat ngerjain dosa, ya itu sih bukan orang tua, itu bukan orang tua yang orang tua gitu. Orang tua itu teman-teman, walaupun bukan siapa-siapa, dia adalah makhluk rahmat bagi anak-anaknya. Hamba paling ngeramatin, manusia paling ngeramatin sekaligus paling ngewalatin bagi anak adalah orang tua. Walaupun dia bukan siapa-siapa, tapi bagaimanapun surgamu Allah letakkan di bawah telapak kaki ibumu. Walaupun bukan siapa-siapa, tapi keridhaan mereka Allah jadikan sebagai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada syaratnya. Kalau orang tuanya zalim sama anaknya, orang tuanya memukulin anaknya, nyakitin anaknya gitu ya, terus sukanya nyumpahin anaknya, ya hilang keramatnya, hilang keramatnya. Kita doakan diri kita sebagai orang tua, mudah-mudahan jadi orang tua yang bawa keberkahan bagi anak-anak kita. Kita juga doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan jadi orang tua yang selalu ngeramatin anak-anaknya insya Allah. Dan kita sebagai anak tidak terhalang dari keberkahan, dari kasih sayang orang tua kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kadang-kadang suka ada aja tuh datang pertanyaan kepada saya, anak yang suka dipukulin orang tuanya, disakitin orang tuanya gitu. Terus dia bilang, Ustazah, orang tua saya gampang banget bilang saya nggak ridho sama kamu, kamu neraka, misalnya gitu. Gimana Ustazah? Ya itu dia ya, katanya Sayyidina Umar, ketika ada seorang anak nggak bakti sama bapaknya, terus ditanyain kepada bapaknya itu, kamu pernah ngajarin sholat nggak sama anak kamu? Nggak pernah. Apa yang kamu lakukan sama anak kamu selama ini? Ternyata mukulin anaknya, ngata-ngatain anaknya gitu. Katanya Sayyidina Umar, aqaqta auladak qabla an ya'uqhu huwa, aqaqta waladak qabla an ya'uqqaka huwa. Kamu telah lebih dahulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka padamu. Sayyidina Umar lagi bilang, ya kamu sih duluan durhaka sama dia. Jangan salahkan anakmu jika sekarang dia yang durhaka padamu. Artinya orang tua seperti itu udah nggak ngualatin lagi, udah nggak ngeberkahin lagi gitu. Mudah-mudahan yang jadi orang tua biar jadi orang tua yang baik sama anaknya. Yang jadi anak mudah-mudahan jadi anak yang bakti sama orang tuanya. Amin. Itu ya. Jadi yang kedua, yang durhaka sama orang tua. Orang tuanya bener, orang tuanya baik, tapi anaknya durhaka gitu. Mahmasa mogam, walaupun dia puasa kayak gimana, walaupun dia terawih kayak gimana, walaupun dia andai tiap hari umroh sekalipun, tawaf di Ka'bah sekalipun, tiap hari ngasih bukaan puasa 1000 orang sekalipun selama bulan Ramadan, selagi orang tuanya nggak ridho kepadanya, maka Allah nggak akan ridho sama dia. Ibadahnya nggak akan terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Termasuk juga nih para istri sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta ridho sama suami juga. Ya, minta ridho sama suami. Ya, apa-apakannya kan sebagai seorang istri kita mesti punya salah sama suami kita, ya kan? Minta ridho yang serius sama suaminya. Katanya Nabi Muhammad kan gitu, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu. Ketika kamu hormat, ketika kamu muliakan dia, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menyia-nyiakan dia. Mudah-mudahan yang jadi istri biar pada jadi istri yang soleha,
Suami kita juga kita doakan mudah-mudahan selalu jadi suami yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga katanya Nabi Muhammad yang gak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan, qati' rahim, yang memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi itu, rahim itu kerabat. Ini ada salah kaprah, salah pemahaman terhadap istilah di negara kita nih. Ustazah diundang buka puasa bersama, reunian TK, enggak ya, SMA misalnya, reunian teman-teman SMA buka puasa bersama. Gimana ya Ustazah, kalau saya datang kadang-kadang suka sholat maghribnya berantakan, betul? Habis itu terawihnya juga jadi ketinggalan, jadi males lagi mau terawihnya gitu. Manahan lagi kalau misalnya kalau reunian gitu tuh ajang buat pamer pencapaian, buat ria, buat ujub gitu kan, atau ajang buat ngomongin yang nggak dateng, gibah akhirnya. Jadi kayak lebih banyak dosanya gitu nggak sih Ustazah daripada bagusnya. Tapi kalau misalnya saya nggak datang, saya jadinya putus silaturahmi. Ini dia nih, salah bahasa, salah pemahaman. Silaturahmi itu rahim teman-teman. Yang nggak boleh putus itu kamu dengan rahimmu. Siapa rahim? Itu adalah hubungan kekerabatan, pertalian darah. Kamu sama adekmu, sama kakakmu, itu namanya saudara serahim, saudara kandung tuh. Itu yang nggak boleh putus. Orang-orang yang satu kakak sama kamu, atau orang-orang yang lebih luasnya lagi, yang kamu nggak batal wudhu sama mereka, itu kamu nggak boleh putus hubungan. Itu siapa tuh ngeliatin kamu mulu? Oh, itu mantan adik saya. Gak ada ceritanya adik tuh mantan. Dulunya dia kakak saya, tapi terus ada urusan warisan, kita ribet, akhirnya putus dah. Dia udah bukan kakak saya lagi. Gak ada ceritanya teman-teman. Itu yang kita gak boleh putus. Gak boleh putus hubungan itu sama orang-orang yang satu rahim sama kita, yang wudhu kita gak batal, yang kita pernah serahim sama dia, atau kita pernah serahim sama bapak ibunya, berarti ponakan kita, atau orang tua kita pernah serahim sama mereka, paman bibi kita. Itu orang-orang yang kita gak boleh putus hubungan sama mereka gitu. Kalau temen SD, TK, SMP ya nggak apa-apa. Kita nggak mungkin juga berkawan terhubung sama orang sedunia. Kita nggak mungkin juga kan terus-terusan terhubung sama teman-teman lagi zaman TK, SD, mana SD-nya 5 SD lagi pindah-pindah mulu. SMP, SMA gitu nggak mesti terus terhubung sama mereka. Nggak apa-apa kalau kamu putus hubungan, dalam artian udah nggak berkawan lagi, udah nggak saling bersapa lagi, tuh nggak apa-apa. Yang kamu nggak boleh nggak sapaan, yang kamu nggak boleh nggak bertegur sapa, yang kamu nggak boleh putus hubungan adalah dengan rahim, dengan kerabatmu. Kerabat yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang wudhu kamu nggak batal sama dia. Kakak adik, mau itu kandung, mau itu tiri, pokoknya yang namanya judulnya kakak sama adik kamu kan, kamu nggak batal wudhu. Itu ya. Kemudian ponakan-ponakan, kemudian paman bibi kita, itu kita nggak boleh putus hubungan sama mereka gitu. Jelas ya. Jadi itu qati'ur rahim itu orang-orang itu aja. Rahim ini teman-teman, hubungan kekerabatan, pertalian darah, bergantung di bawah arsy. Dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambungkan hubungannya denganku, putuskanlah hubungan seseorang yang memutuskan hubungannya denganku. Sama saudara tuh, sama kakak, adik tuh nggak boleh putus hubungan, nggak boleh. Mau urusan apapun jangan sampai hubunganmu putus, teman-teman. Mau urusan apapun jangan sampai hubungan putus, nggak boleh. Kamu harus sayang sama adik kamu, sama kakak kamu, harus sayang. Sama ponakan-ponakan kamu harus sayang. Doain,
kan begitu. Kasih perhatian gitu. Saya liatin tuh ya, dari keluarga aja gitu, yang hidupnya paling berkah dari seluruh keluarga biasanya selalu aja tuh dia yang paling sayang sama saudara-saudaranya, paling sayang sama ponakan-ponakan, paling sayang sama bibi-bibi. Itu biasanya tuh yang hidupnya paling berkah. Coba perhatiin deh, coba kamu perhatiin di seluruh keluarga kamu tuh pasti kayak gitu. Yang paling bakti sama orang tua gitu kan, paling hidupnya paling berkah gitu. Karena memang didoakan sama rahimnya tuh, sama hubungan kerabatnya, bahwa dia akan selalu tersambung sama Allah, yang selalu menyambung hubungan dengan kerabatnya. Kalau saya sih mikirnya ya, kalau bukan saya yang sayang sama saudara-saudara saya, siapa lagi? Harta bisa dicari, temen bisa datang dan pergi, tapi saudara kita kan itu-itu aja. Betul nggak? Saudara kita kan itu-itu aja. Kalau bukan kita yang sayang sama mereka, siapa lagi? Kamu yang harus sayang sama saudara-saudara kamu, yang sayang. Tapi dia nggak sayang, nggak apa-apa, kamu aja yang sayang, nggak apa-apa. Yang sabar sama saudara, yang sabar, disayangi, didoain, diperhatikan, biarkan mereka merasa bahwa mereka punya saudara, gitu kan? Sebab kesian banget orang tuh kalau hidupnya ngerasa punya saudara kayak nggak punya saudara gitu. Kesian ya. Jangan sampai saudara-saudaramu merasa seperti itu dari kamu. Dan yang terakhir, yang nggak bisa dapat rahmatnya Allah selama bulan Ramadan, wa insamogam, walaupun dia puasa, walaupun dia taraweh, yang terakhir adalah al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna, orang yang masih nyimpen dendam dengan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang nggak bisa maafin salah orang. Nah tuh dia tuh percuma mau puasa, kemudian malam pertama pandangan rahmatnya Allah lagi Allah liatin hamba-hambanya nih, dia kehalang aja gitu, nggak bisa. Rahmat Allah turun, ampunannya turun, nggak bisa. Ada kehalang antara dia sama rahmatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini adzan langsung atau? Oh ya, nggak apa-apa, itu nggak harus dijawab. Kalau langsung baru wajib dijawab ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi kelompok terakhir itu juga jangan sampai ada, teman-teman. Saya tahu terutama yang hidupnya udah sampai 40 tahun gitu. Kalau yang masih kecil-kecil mungkin belum ya. Tapi kalau orang hidup udah panjang gitu, udah 40-an tahun, itu pasti dalam hidupmu tuh pernah ada orang yang kamu rasa begitu nyakitin hati kamu gitu. Mesti pernah lewat dalam hidup kamu tuh orang-orang yang menguji kesabaran kamu, kayak yang pegel banget kamu ngadepin dia gitu. Kesel banget hati kamu sama dia gitu. Pasti tuh, emang namanya hidup gitu, pasti aja ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah, emang hidup kan tempatnya ujian. Jangan sampai kebencianmu kepadanya, dendammu kepadanya menghalangkanmu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak harus deket lagi sama dia, nggak harus. Kalau kamu tahu ada ular, ya kan dijauhin, gitu kan? Tapi jangan terus-terusan kamu taruh dendamnya dalam hati. Jangan kamu terus-terusan biarkan hatimu kemakan sama kebencian sama dia itu gitu. Maafin. Emang ujian orang beda-beda sih setiap orang. Tapi pasti ada aja dalam hidup kita tuh orang-orang yang berat banget kayaknya memaafin gitu. Nah itulah dia. Kita mesti ingat, nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ujian buat kita. La yukallifullahu nafsan illa, Allah nggak akan kasih ujian di luar batas kemampuan kita. Pasti kita mampu, insya Allah.
yang sabar. Kemudian kita bilang, saya sudah memaafkan dia ya Allah, saya sudah memaafkan dia ya Allah. Nabi Muhammad didolimin segala macam, tapi kan dimaafin Nabi Muhammad, iya kan? Apakah dengan kita memaafkan dia pasti Allah memaafkan dia? Belum tentu. Tapi dengan kamu memaafkan dia, lega hati kamu, lega hati kamu. Saya sih nggak kesian sama orangnya, saya kesian sama kamu. Kalau kamu nggak mau maafin kesalahan orang tuh, saya nggak kesian sama dianya, sama dia urusannya dia dah gitu. Tapi sama kamunya tuh, kalau kamu nggak mau maafin kesalahan dia, Ramadan kamu terhalang teman-teman. Puasa kamu percuma, lapar doang. Tarawih kamu percuma. Jadi karena saya sayang sama kamu, sayangi Ramadanmu, maafkan salah siapapun yang pernah berbuat zalim kepadamu. Ya Allah, saksikan saya sudah memaafkan dia. Udah gitu. Harus disampaikan gak usah sama orangnya. Kalau itu bikin hati kamu jadi jauh lebih lega dan gak akan ada mudarat atau apapun, silakan. Tapi kalau kiranya kalau kamu sampein bakal jadi mudarat buat kamu, ya jangan. Misalnya mantan suami, kalau kamu bilang saya sudah memaafkan salah kamu, dia bakalan bilang ya udah kalau gitu balikan. Nah, repot. Iya kan? Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Memaafkan bukan berarti kamu harus deket lagi sama dia, kamu harus balikan lagi sama dia, harus sayang lagi, cinta lagi sama dia. Enggak, gitu kan? Tapi kamu memaafkan biar hati kamu lega. Ustazah, apakah memaafkan berarti melupakan? Oh enggak, melupakan tuh urusannya memori. Kita mungkin akan tetap ingat sampai kapanpun peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hati kita. Tapi sekurangnya kamu bisa mengingatnya dengan tanpa sakit hati. Kamu bisa mengingatnya sebagai bagian dari kehidupan pahit yang harus kamu jalani. Kamu ngelihatnya sebagai bagian dari kamu pernah merasakan kehidupan semacam itu, kamu pernah didolimi semacam itu, kamu pernah berada dalam ujian yang seperti itu, dan sekarang kamu tidak lagi berada dalam hal yang semacam itu. Gitu aja. Ingatnya sebagai bagian dari bahkan lukisan yang indah sekalipun memiliki warna-warna gelap. Betul nggak? Lukisan cakep kayak gimana pun bukan berarti semua warnanya pink, biru muda gitu, enggak gitu, ya kan? Ada aja tuh warna kelabunya, ada warna biru tuanya, ada warna merah membaraknya, ada warna hitamnya gitu. Lukisan yang indah sekalipun ada warna-warna gelapnya teman-teman. Maka hal-hal yang buruk dalam hidup kamu, kepahitan-kepahitan datang dalam hidup kamu, lihatnya gitu aja. Lihat sebagai hal-hal buruk yang pernah datang dalam kehidupan kamu, kelabu-kelabu langitmu yang sudah berlalu. Karenanya kamu perlu memaafkan semuanya. Insya kalau kamu tidak termasuk 4 orang tersebut, kamu datang ke Ramadan dengan membawa dosa-dosa. Kamu datang ke Ramadan dengan membawa aib-aib diri yang siap untuk kamu mohonkan ampunan, yang siap untuk kamu minta disembuhkan hatimu itu. Maka Ramadan adalah bulan paling healing dalam kehidupan kamu. Ramadan adalah bulan tempat Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan kesembuhan bagi hamba-hambanya. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penawar bagi setiap racun yang telah masuk dalam diri-diri kita. Mudah-mudahan semua yang dijanjikan Ramadan berhasil kita dapatkan insya
Allah. Terakhir saya sampaikan, Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar dalam kitabnya Nafahat Ramadaniyah ini menyampaikan bahwasanya siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, kerjakan 3 hal dari sejak awal Ramadan. Yang pertama, tarawihnya jangan tinggal. Tarawihnya jangan tinggal. Sepanjang awal Ramadan, insya Allah Lailatul Qadarnya kamu dapat. Yang kedua, puasanya jangan cuman dari perut doang. Jangan hanya memuasakan perutmu doang dari makanan, akan tetapi puasakan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadikan puasamu puasa yang terjaga. Puasa dari bohong, puasa dari gibah, puasa dari namimah, puasa dari pacaran, memandang kepada yang tidak halal dengan pandangan syahwat. Itu ya, puasakan diri dari semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya jangan tinggal sholat berjamaah. Jangan tinggal sholat berjamaah, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Jika ketiga hal tersebut kamu laksanakan terus panjang bulan suci Ramadan, insya Allah ketika datang Lailatul Qadar, kamu di antara yang mendapatkannya insya Allah.